Dalam dunia bisnis, kesuksesan seringkali tidak hanya bergantung pada strategi dan kerja keras, tetapi juga pada prinsip dan filosofi yang menjadi landasan pengambilan keputusan. Salah satu komunitas bisnis yang sering menjadi sorotan adalah orang Tionghoa. Mereka dikenal memiliki pendekatan unik yang telah teruji oleh waktu, menggabungkan nilai-nilai budaya, kebijaksanaan kuno, dan adaptasi modern. Filosofi bisnis orang Tionghoa mencerminkan kedalaman pemahaman mereka tentang manusia, alam, dan hubungan sosial. Nilai-nilai ini tidak hanya membantu mereka menghadapi tantangan bisnis, tetapi juga memungkinkan mereka membangun usaha yang berkelanjutan dan relevan di berbagai era. Dengan memahami filosofi ini, kita tidak hanya belajar tentang cara berbisnis, tetapi juga tentang cara melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas. Dalam video ini kita akan membahas 15 filosofi bisnis orang Tionghoa yang bisa kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap filosofi mengandung pelajaran yang dapat membantu kita mengelola resiko, membangun tim yang solid, hingga menciptakan inovasi dari keterbatasan. Mari kita eksplorasi kebijaksanaan ini satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengelola resiko dengan filosofi Yin dan Yang. Filosofi Yin Yang adalah prinsip mendasar dalam budaya Tionghoa yang menggambarkan keseimbangan antara dua kekuatan yang saling bertolak belakang tetapi saling melengkapi. Dalam konteks bisnis, filosofi ini mengajarkan bahwa setiap peluang membawa resiko, dan setiap resiko menyimpan peluang. Pendekatan ini menuntut pengusaha untuk tidak hanya fokus pada sisi positif, tetapi juga mempertimbangkan tantangan yang mungkin muncul. Mengelola resiko dengan filosofi Yin Yang berarti selalu mencari keseimbangan antara keberanian mengambil keputusan dan kehati-hatian dalam menganalisis situasi. Misalnya, saat memulai usaha baru, penting untuk memahami potensi keuntungan sekaligus kemungkinan kerugian. Ini membantu pengusaha membuat keputusan yang lebih matang dan terukur. Diversifikasi adalah salah satu cara penerapan filosofi ini. Jangan pernah menaruh semua telur dalam satu keranjang. Dengan memiliki beberapa sumber pendapatan dan berinvestasi di sektor yang berbeda, resiko kegagalan dapat diminimalkan. Strategi ini memungkinkan bisnis bertahan dalam situasi yang tidak terduga. Selain itu, Yin Yang juga menekankan fleksibilitas. Ketika menghadapi tantangan atau kegagalan, filosofi ini mendorong kita untuk melihat sisi lain dari situasi tersebut. Tantangan dapat menjadi peluang untuk belajar dan berkembang, sementara kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Terakhir, filosofi ini mengajarkan pentingnya introspeksi. Dalam setiap keputusan, ada nilai untuk merefleksikan apakah kita sudah mempertimbangkan semua aspek dengan bijaksana. Dengan menerapkan Yin Yang, bisnis dapat berjalan lebih stabil, bahkan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Kemudian filosofi bisnis orang Tionghoa yang kedua adalah menyelaraskan bisnis dengan siklus alam. Filosofi Tionghoa sering mengajarkan pentingnya harmoni dengan alam, termasuk dalam menjalankan bisnis. Orang Tionghoa percaya bahwa segala sesuatu memiliki siklusnya, dan keberhasilan seringkali ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk mengenali, menghormati, dan menyelaraskan diri dengan siklus tersebut. Dalam bisnis ini berarti memahami pola pasar, musim, dan tren yang terus berubah. Contohnya, sektor agribisnis sangat dipengaruhi oleh siklus alam. Seorang petani yang bijak tidak hanya mengetahui kapan harus menanam, tetapi juga kapan waktu yang tepat untuk memanen. Filosofi ini dapat diterapkan dalam bisnis modern dengan cara membaca pasar. Misalnya, seorang pengusaha harus memahami kapan saatnya memperluas usaha dan kapan harus memperketat pengeluaran. Menyelaraskan bisnis dengan siklus alam juga berarti menghormati keterbatasan dan tidak memaksakan sesuatu di luar kendali. Ketika pasar sedang lesu, pengusaha harus belajar bersabar dan fokus pada efisiensi. Sebaliknya, ketika pasar sedang berkembang, inilah saatnya untuk bertindak lebih agresif.
Filosofi ini juga mengajarkan pentingnya keberlanjutan. Dalam jangka panjang, bisnis yang memanfaatkan sumber daya secara bijaksana dan menghormati alam cenderung lebih bertahan dibandingkan bisnis yang hanya fokus pada keuntungan jangka pendek. Sikap ini dapat menciptakan reputasi yang baik dan pelanggan yang loyal. Terakhir, menyelaraskan bisnis dengan siklus alam berarti selalu bersiap untuk perubahan. Sebagaimana musim terus berganti, bisnis juga menghadapi perubahan yang tak terhindarkan. Dengan bersikap adaptif, pengusaha dapat memastikan bahwa mereka tetap relevan dalam berbagai kondisi. Kemudian filosofi yang ketiga adalah membangun kepercayaan lewat perhitungan detail. Orang Tionghoa sangat menekankan pentingnya kepercayaan dalam bisnis. Mereka percaya bahwa kepercayaan tidak hanya diperoleh dari kata-kata, tetapi juga melalui tindakan yang konsisten dan perhitungan yang detail. Dalam dunia bisnis, memiliki data yang akurat, rencana yang matang, dan komitmen pada janji adalah cara utama untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Perhitungan detail mencakup semua aspek bisnis, mulai dari keuangan hingga logistik. Seorang pengusaha yang memahami seluk-beluk operasional bisnisnya akan lebih dihormati oleh mitra dan pelanggan. Ketika semua keputusan didasarkan pada data yang kuat, hasilnya cenderung lebih meyakinkan dan dapat diandalkan. Selain itu, orang Tionghoa percaya bahwa transparansi adalah kunci. Dalam negosiasi atau kerjasama, mereka memastikan bahwa semua pihak memahami rincian kesepakatan. Hal ini tidak hanya mencegah kesalahpahaman, tetapi juga menciptakan hubungan bisnis yang saling menghormati. Transparansi ini seringkali ditunjukkan melalui laporan yang rinci dan komunikasi yang terbuka. Kepercayaan juga dibangun melalui konsistensi. Jika sebuah perusahaan mampu memberikan kualitas produk atau layanan yang sama secara konsisten, pelanggan dan mitra bisnis akan merasa lebih nyaman untuk terus bekerja sama. Filosofi ini mengajarkan bahwa mempertahankan standar adalah langkah pertama untuk mempertahankan kepercayaan. Terakhir, membangun kepercayaan berarti mengutamakan hubungan jangka panjang. Orang Tionghoa cenderung memprioritaskan relasi yang stabil daripada keuntungan cepat. Dengan menanamkan budaya saling percaya, bisnis tidak hanya berkembang tetapi juga bertahan menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian filosofi bisnis orang Tionghoa yang keempat adalah filosofi air mengalir dalam menangani hambatan. Filosofi air mengalir merupakan metafora yang sering digunakan dalam budaya Tionghoa untuk menggambarkan fleksibilitas dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Dalam bisnis, filosofi ini mengajarkan bahwa hambatan adalah bagian dari perjalanan, dan cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan beradaptasi, bukan melawan secara frontal. Air selalu mencari celah untuk terus mengalir. Prinsip ini mendorong pengusaha untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi yang tidak konvensional saat menghadapi masalah. Ketika satu jalan tertutup, carilah jalan lain. Filosofi ini mengajarkan bahwa selalu ada cara untuk maju, asalkan kita cukup sabar dan gigih. Selain itu, filosofi ini menekankan pentingnya menjaga ketenangan. Seperti air yang mengalir dengan tenang meski melewati batu. Pengusaha harus tetap tenang meski dihadapkan pada tekanan. Dengan kepala dingin, keputusan yang diambil cenderung lebih rasional dan efektif. Filosofi ini juga mengingatkan bahwa fleksibilitas adalah kekuatan. Dalam dunia bisnis yang selalu berubah, kemampuan untuk beradaptasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Misalnya, bisnis yang mampu mengadopsi teknologi baru lebih cepat cenderung memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan yang kaku dan enggan berubah. Terakhir, air juga melambangkan ketekunan. Meskipun terlihat lembut, air dapat mengikis batuan keras melalui aliran yang konsisten. Filosofi ini mengajarkan bahwa ketekunan dan upaya berkelanjutan akan membuahkan hasil, bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Kemudian filosofi bisnis orang Tionghoa yang kelima adalah keberanian menyediakan produk niche untuk pasar kecil.
Orang Tionghoa memiliki keberanian untuk mengambil resiko dalam menyediakan produk atau layanan yang khusus untuk pasar kecil. Filosofi ini didasarkan pada keyakinan bahwa memenuhi kebutuhan spesifik dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam dunia bisnis, menemukan ceruk pasar atau niche seringkali menjadi jalan menuju kesuksesan yang besar. Menyasar pasar niche membutuhkan riset yang mendalam. Orang Tionghoa memahami pentingnya mengenal kebutuhan pelanggan secara detail sebelum menawarkan solusi. Dengan memahami preferensi unik dari segmen pasar tertentu, bisnis dapat menawarkan produk yang benar-benar relevan dan sulit ditiru oleh kompetitor. Selain itu, strategi ini memungkinkan bisnis untuk fokus. Daripada mencoba bersaing di pasar yang luas dengan banyak pesaing, bisnis dapat mencurahkan sumber daya untuk menguasai segmen kecil. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi persaingan tetapi juga meningkatkan loyalitas pelanggan. Meskipun pasar niche kecil, potensi keuntungannya besar. Orang Tionghoa memahami bahwa pelanggan yang puas cenderung menjadi pelanggan setia dan bahkan merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Dengan demikian, pasar kecil ini dapat menjadi pintu masuk untuk ekspansi di masa depan. Filosofi ini juga mengajarkan pentingnya inovasi. Untuk tetap relevan di pasar niche, bisnis harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan yang berubah. Keberanian untuk mengambil resiko dan berfokus pada keunikan menjadi kunci kesuksesan dalam filosofi ini. Kemudian filosofi bisnis orang Tionghoa yang keenam adalah mengintegrasikan nilai budaya ke dalam strategi bisnis. Orang Tionghoa percaya bahwa budaya adalah pondasi dari setiap keputusan bisnis. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam strategi mereka, para pengusaha mampu menciptakan identitas yang kuat sekaligus menjaga relevansi bisnis mereka dengan komunitas yang mereka layani. Budaya menjadi panduan bukan hanya untuk operasional, tetapi juga untuk menentukan arah jangka panjang. Integrasi nilai budaya terlihat dalam cara orang Tionghoa menghormati tradisi keluarga. Banyak bisnis keluarga yang tetap bertahan selama puluhan bahkan ratusan tahun berkat penghormatan terhadap akar budaya ini. Prinsip seperti loyalitas, rasa hormat terhadap yang lebih tua, dan tanggung jawab sosial menjadi pedoman dalam menjalankan usaha. Selain itu, budaya juga diterapkan dalam komunikasi dan hubungan dengan pelanggan. Dalam budaya Tionghoa, menjaga hubungan baik adalah hal yang sangat penting. Filosofi ini diterapkan dalam bisnis dengan membangun hubungan yang saling menguntungkan, baik dengan mitra, pelanggan, maupun komunitas lokal. Nilai budaya seringkali menjadi bagian dari branding. Misalnya, simbol-simbol tradisional seperti naga, bambu, atau warna merah sering digunakan untuk mencerminkan keberuntungan, kekuatan, atau ketahanan. Simbolisme ini tidak hanya memperkuat identitas merek, tetapi juga menarik pelanggan yang memiliki afiliasi budaya yang sama. Terakhir, mengintegrasikan budaya menciptakan keunikan yang sulit ditiru oleh kompetitor. Dengan menggabungkan elemen budaya ke dalam produk atau layanan, bisnis menciptakan pengalaman yang otentik dan berkesan bagi pelanggan. Filosofi ini mengajarkan bahwa akar budaya tidak hanya memperkuat bisnis, tetapi juga menjadi daya tarik yang berkelanjutan. Kemudian filosofi yang ketujuh adalah pentingnya memahami waktu yang tepat. Filosofi Shi atau memahami waktu yang tepat adalah salah satu inti dari kebijaksanaan Tionghoa dalam bisnis. Filosofi ini mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki momen terbaik untuk dieksekusi. Keberhasilan seringkali tidak hanya ditentukan oleh apa yang dilakukan, tetapi juga kapan itu dilakukan. Orang Tionghoa percaya bahwa memahami waktu yang tepat melibatkan analisis situasi secara menyeluruh. Sebelum mengambil langkah besar, mereka mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi pasar, tren industri, dan kebutuhan pelanggan. Dengan begitu, mereka dapat memaksimalkan hasil dari keputusan yang diambil. Selain itu, filosofi ini menekankan pentingnya kesabaran. Dalam bisnis, terburu-buru seringkali berujung pada keputusan yang salah.
Menunggu waktu yang tepat berarti menahan diri untuk tidak bertindak hingga semua faktor mendukung keberhasilan. Filosofi ini mengajarkan bahwa kesuksesan adalah tentang kualitas keputusan, bukan kuantitasnya. Xi juga mengingatkan bahwa bisnis harus fleksibel terhadap perubahan, seperti seorang petani yang menunggu musim yang tepat untuk menanam. Seorang pengusaha harus tetap beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Dengan memanfaatkan momen yang tepat, bisnis dapat melampaui ekspektasi dan mengalahkan kompetitor. Terakhir, memahami waktu yang tepat mencakup keberanian untuk mengambil resiko pada saat yang paling strategis. Filosofi ini mengajarkan bahwa keberanian tanpa perhitungan adalah kebodohan, tetapi keberanian yang didasarkan pada analisis waktu yang matang adalah kunci kesuksesan. Kemudian filosofi bisnis orang Tionghoa yang ke-8 adalah menghormati kompetitor sebagai bagian dari ekosistem. Dalam budaya Tionghoa, kompetitor tidak selalu dianggap sebagai musuh, melainkan bagian penting dari ekosistem bisnis. Filosofi ini mengajarkan bahwa keberadaan kompetitor menciptakan dinamika pasar yang sehat dan mendorong inovasi. Alih-alih mencoba menghancurkan kompetitor, orang Tionghoa sering mencari cara untuk berkolaborasi atau belajar dari mereka. Menghormati kompetitor berarti memahami bahwa setiap pemain di pasar memiliki peran masing-masing. Orang Tionghoa percaya bahwa bersaing secara sehat adalah cara terbaik untuk mendorong pertumbuhan industri secara keseluruhan. Dengan saling menghormati, bisnis dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan produktif. Selain itu, kompetitor seringkali menjadi sumber pembelajaran. Orang Tionghoa sangat menghargai observasi dan analisis. Mereka mengamati strategi kompetitor untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Informasi ini digunakan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif tanpa harus meniru secara langsung. Filosofi ini juga mendorong kolaborasi. Dalam beberapa kasus, kompetitor dapat menjadi mitra strategis. Misalnya, dua bisnis yang bersaing di pasar yang sama dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap produk tertentu atau berbagai sumber daya untuk efisiensi. Menghormati kompetitor menciptakan reputasi yang positif. Dalam jangka panjang, sikap saling menghormati ini tidak hanya membangun hubungan yang baik dengan pemain lain di industri, tetapi juga menciptakan citra bisnis yang etis dan profesional di mata pelanggan. Kemudian filosofi yang ke-9 adalah memanfaatkan simbolisme untuk membangun identitas merek. Dalam budaya Tionghoa, simbolisme memiliki makna yang sangat mendalam dan seringkali digunakan untuk memperkuat identitas merek. Filosofi ini mengajarkan bahwa simbol yang tepat dapat menciptakan koneksi emosional dengan pelanggan, sekaligus memperkuat pesan yang ingin disampaikan oleh bisnis. Orang Tionghoa sering memilih simbol yang memiliki makna keberuntungan, harmoni atau kekuatan. Misalnya, naga melambangkan kekuasaan dan keberanian, sedangkan bambu mencerminkan ketahanan dan pertumbuhan. Penggunaan simbol-simbol ini dalam logo, desain produk, atau bahkan nama bisnis membantu menciptakan identitas yang unik dan mudah diingat. Selain itu, warna juga menjadi elemen penting dalam simbolisme. Warna merah misalnya, dianggap membawa keberuntungan dan energi positif, sehingga sering digunakan dalam branding untuk menarik perhatian dan memberikan kesan optimisme. Di sisi lain, warna emas melambangkan kemakmuran dan kesuksesan, yang sering diasosiasikan dengan bisnis yang ingin mencitrakan stabilitas dan kejayaan. Simbolisme tidak hanya terbatas pada visual, tetapi juga mencakup narasi atau cerita yang melibatkan tradisi dan budaya. Misalnya, menggunakan cerita rakyat atau mitos sebagai bagian dari pemasaran dapat menciptakan daya tarik emosional yang mendalam. Hal ini membantu pelanggan merasa terhubung dengan merek pada tingkat yang lebih personal. Akhirnya, filosofi ini mengajarkan bahwa simbolisme adalah alat yang kuat untuk membangun loyalitas pelanggan. Dengan menciptakan asosiasi yang kuat antara simbol tertentu dan merek, bisnis dapat memastikan bahwa mereka tetap relevan di benak pelanggan,
bahkan dalam pasar yang kompetitif. Kemudian filosofi yang ke-10 adalah akar yang kuat dalam membangun pondasi usaha. Filosofi ini mengajarkan bahwa pondasi yang kuat adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Seperti pohon yang tidak dapat tumbuh tinggi tanpa akar yang kokoh. Bisnis memerlukan dasar yang stabil untuk mendukung pertumbuhan dan menghadapi badai yang mungkin datang. Orang Tionghoa percaya bahwa membangun pondasi yang kuat dimulai dengan nilai-nilai inti yang jelas. Nilai-nilai ini menjadi panduan dalam setiap keputusan bisnis, mulai dari cara melayani pelanggan hingga hubungan dengan mitra. Dengan berpegang pada nilai-nilai ini, bisnis dapat tetap konsisten dan terpercaya di mata pelanggan. Selain nilai-nilai, pondasi yang kuat juga mencakup manajemen keuangan yang bijaksana. Filosofi ini menekankan pentingnya mengelola sumber daya dengan hati-hati dan tidak terburu-buru mengejar ekspansi sebelum waktunya. Dengan fokus pada kestabilan finansial, bisnis dapat bertahan dalam situasi sulit dan memanfaatkan peluang ketika waktu yang tepat tiba. Membangun pondasi juga melibatkan pengembangan tim yang solid. Orang Tionghoa percaya bahwa tim yang harmonis adalah salah satu pilar utama kesuksesan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan saling menghormati, bisnis dapat memastikan bahwa semua anggota tim berkontribusi secara maksimal terhadap tujuan bersama. Filosofi ini mengingatkan pentingnya visi jangka panjang. Meskipun fokus pada pertumbuhan adalah hal yang penting, menjaga pondasi tetap kuat memerlukan perencanaan strategis yang mencakup keberlanjutan bisnis untuk generasi mendatang. Dengan cara ini, bisnis tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah persaingan. Kemudian filosofi bisnis orang Tionghoa yang bisa kita pelajari yang ke-11 adalah menciptakan harmoni dalam tim melalui prinsip keseimbangan. Orang Tionghoa sangat menghargai harmoni, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks bisnis. Filosofi ini mengajarkan bahwa menciptakan keseimbangan di dalam tim adalah kunci untuk mencapai produktivitas dan inovasi yang optimal. Harmoni dimulai dari kepemimpinan yang bijaksana. Seorang pemimpin harus mampu memahami kebutuhan setiap anggota tim dan menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama. Dengan mendengarkan masukan dari semua pihak, pemimpin dapat memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dan memiliki peran yang jelas dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, prinsip keseimbangan juga diterapkan dalam pembagian tanggung jawab. Filosofi ini menekankan pentingnya membagi tugas secara adil sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota tim. Dengan cara ini, setiap anggota dapat bekerja dengan efisien, tanpa merasa terlalu terbebani atau diabaikan. Harmoni juga melibatkan penghargaan terhadap perbedaan. Dalam sebuah tim, setiap individu memiliki latar belakang, keahlian, dan pandangan yang berbeda. Orang Tionghoa percaya bahwa perbedaan ini adalah kekuatan yang dapat memperkaya perspektif tim jika dikelola dengan baik. Dengan menghormati perbedaan, tim dapat menciptakan solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Akhirnya, menciptakan harmoni berarti menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur. Ketika semua anggota tim merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi ide, suasana kerja menjadi lebih positif dan kolaboratif. Filosofi ini mengajarkan bahwa keseimbangan bukan hanya tentang pembagian tugas, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan di mana semua orang dapat berkembang bersama. Kemudian filosofi yang ke-12 adalah mengadopsi pola pikir 1000 langkah dimulai dengan 1 langkah. Filosofi Tionghoa ini menekankan pentingnya langkah kecil dan konsisten dalam mencapai tujuan besar. Prinsip ini mengajarkan bahwa kesuksesan tidak datang secara instan, melainkan melalui upaya yang terus-menerus dan penuh kesabaran. Langkah pertama adalah merencanakan tujuan yang jelas namun realistis. Filosofi ini menyoroti pentingnya memulai dengan memahami apa yang ingin dicapai dan memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dicapai satu persatu. Dengan cara ini, bisnis tidak akan merasa kewalahan dan dapat fokus pada proses daripada hanya hasil akhir. Selain itu, filosofi ini mengajarkan pentingnya konsistensi.
Dalam budaya Tionghoa, disiplin dalam menjalankan langkah-langkah kecil setiap hari dipandang sebagai kunci untuk membangun momentum. Dengan terus melangkah maju, meskipun perlahan, bisnis dapat mengatasi hambatan yang tampaknya mustahil di awal perjalanan. Prinsip ini juga relevan dalam mengelola resiko. Dengan mengambil langkah kecil, bisnis dapat menguji strategi baru tanpa mengambil resiko besar. Jika strategi tersebut berhasil, mereka dapat melanjutkan ke langkah berikutnya dengan lebih percaya diri. Sebaliknya, jika gagal, mereka dapat belajar dari kesalahan tanpa mengalami kerugian yang signifikan. Akhirnya, filosofi ini mengajarkan pentingnya kesabaran. Dalam dunia yang serba cepat, banyak orang tergoda untuk mencari jalan pintas. Namun, orang Tionghoa percaya bahwa kesuksesan yang bertahan lama hanya dapat dicapai melalui upaya yang berkelanjutan dan bertahap. Dengan pola pikir ini, bisnis dapat menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Kemudian filosofi bisnis orang Tionghoa yang ke-13 adalah filosofi menabur sebelum menuai dalam strategi pemasaran. Filosofi ini mengajarkan bahwa untuk mendapatkan hasil, seseorang harus terlebih dahulu memberikan nilai kepada orang lain. Dalam konteks bisnis, ini berarti membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan menawarkan manfaat sebelum meminta imbalan. Prinsip ini dimulai dengan memahami kebutuhan pelanggan. Orang Tionghoa percaya bahwa memberikan solusi yang relevan dan bermanfaat adalah cara terbaik untuk menanam benih kepercayaan. Misalnya, melalui konten edukatif atau produk uji coba gratis, bisnis dapat menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap kebutuhan pelanggan. Selain itu, filosofi ini menekankan pentingnya kesabaran dalam membangun hubungan. Dalam banyak budaya Tionghoa, kepercayaan tidak dibangun dalam semalam, tetapi melalui interaksi yang berulang dan konsisten. Dengan terus memberikan nilai, bisnis dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan dan menciptakan loyalitas jangka panjang. Prinsip ini juga relevan dalam pemasaran berbasis komunikasi. Orang Tionghoa percaya bahwa komunitas adalah ladang yang subur untuk menabur nilai. Dengan terlibat dalam kegiatan sosial atau mendukung inisiatif lokal, bisnis dapat memperluas jangkauan mereka dan membangun citra positif di mata masyarakat. Akhirnya, filosofi ini mengajarkan bahwa menabur sebelum menuai adalah investasi yang membawa hasil yang lebih besar di masa depan. Dengan menciptakan hubungan yang tulus dan memberikan nilai sejak awal, bisnis dapat memastikan bahwa pelanggan tidak hanya membeli produk, tetapi juga menjadi pendukung setia yang membantu bisnis tumbuh. Kemudian filosofi yang ke-14 adalah mengubah keterbatasan menjadi peluang inovasi. Orang Tionghoa dikenal dengan kemampuan mereka untuk melihat peluang di tengah keterbatasan. Filosofi ini mengajarkan bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi inovatif. Prinsip ini dimulai dengan pola pikir yang positif. Ketika menghadapi keterbatasan, orang Tionghoa tidak melihatnya sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Misalnya, keterbatasan sumber daya seringkali mendorong mereka untuk menemukan cara baru yang lebih efisien dalam menjalankan bisnis. Selain itu, filosofi ini mendorong pengambilan resiko yang terukur. Dalam situasi yang sulit, inovasi seringkali melibatkan mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan pendekatan yang hati-hati tetapi berani, bisnis dapat menemukan cara untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Filosofi ini juga relevan dalam pengembangan produk. Banyak inovasi besar lahir dari kebutuhan untuk memenuhi permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh solusi yang ada. Dengan mendengarkan pelanggan dan memahami kebutuhan mereka, bisnis dapat menciptakan produk atau layanan yang benar-benar unik. Akhirnya, filosofi ini mengajarkan bahwa keterbatasan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan belajar untuk menerima dan memanfaatkan keterbatasan, bisnis dapat tumbuh menjadi lebih tangguh dan kreatif dalam menghadapi tantangan di masa depan.
Kemudian filosofi bisnis orang Tionghoa yang bisa kita pelajari yang terakhir atau yang ke-15 adalah mengelola kegagalan dengan filosofi bangkit seperti bambu. Filosofi ini mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan. Seperti bambu yang lentur dan mampu bangkit setelah tertiup angin kencang, bisnis diajarkan untuk tetap tangguh dan belajar dari setiap kegagalan. Prinsip ini dimulai dengan menerima kegagalan sebagai pelajaran. Orang Tionghoa percaya bahwa setiap kesalahan adalah peluang untuk belajar dan menjadi lebih baik. Dengan menganalisis penyebab kegagalan, bisnis dapat mengidentifikasi kelemahan dan mengubahnya menjadi kekuatan di masa depan. Selain itu, filosofi ini menekankan pentingnya fleksibilitas. Dalam menghadapi kegagalan, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah kunci untuk bangkit kembali. Seperti bambu yang tidak patah di tengah badai, bisnis harus mampu menyesuaikan strategi mereka untuk tetap bertahan. Filosofi ini juga mengajarkan pentingnya ketekunan. Orang Tionghoa percaya bahwa kegagalan hanyalah satu langkah kecil dalam perjalanan panjang menuju kesuksesan. Dengan terus mencoba dan tidak menyerah, bisnis dapat mengatasi rintangan dan mencapai tujuan mereka. Prinsip ini relevan dalam membangun mentalitas yang kuat dengan melihat kegagalan sebagai bagian alami dari perjalanan. Bisnis dapat mengurangi rasa takut terhadap resiko dan lebih berani dalam mengambil keputusan yang inovatif. Akhirnya, filosofi ini mengingatkan bahwa keberhasilan tidak datang tanpa tantangan. Dengan belajar untuk bangkit seperti bambu, bisnis dapat tumbuh lebih kuat dan lebih siap menghadapi masa depan yang penuh peluang. Filosofi bisnis yang diwariskan oleh budaya Tionghoa menawarkan pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Dari mengelola resiko dengan keseimbangan yin dan yang, hingga bangkit setelah kegagalan dengan semangat bambu. Setiap prinsip ini memberikan panduan yang tidak hanya relevan dalam dunia usaha, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengadopsi filosofi ini, kita dapat belajar untuk lebih sabar, disiplin, dan berpikir jangka panjang dalam menghadapi tantangan. Melalui pendekatan yang holistik dan penuh perhitungan, orang Tionghoa telah mampu membangun kerajaan bisnis yang tangguh dan berkelanjutan. Mereka mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukanlah hasil dari keberuntungan semata, tetapi buah dari ketekunan, inovasi, dan kemampuan untuk melihat peluang dalam setiap kesulitan. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, filosofi ini menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang ketat. Untuk menciptakan kesuksesan jangka panjang, penting bagi kita untuk selalu mengingat bahwa filosofi bisnis ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam, melainkan melalui dedikasi dan pemahaman yang mendalam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam tindakan kita tidak hanya membangun bisnis yang kuat, tetapi juga menciptakan pondasi yang kokoh untuk kesuksesan di masa depan. Jangan takut untuk belajar dari budaya lain, karena setiap filosofi memiliki kekuatan untuk menginspirasi perubahan yang positif. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.